Sesaat lagi Anda akan menyaksikan TED Talk in association with Halo pemirsa, Anda menyaksikan TED Talk bersama saya Diana Dwika. Topik episode TED Talk kali ini akan membahas perihal modernisasi dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan infrastruktur berbasis penggunaan komponen dalam negeri bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Herlan Wijanarko. Beliau adalah Direktur Network and IT Solution PT Telkom. Pak Herlan, selamat malam. Selamat malam Mbak Diana. Iya Pak Herlan, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Pak Herlan, kalau kita melihat kondisi geografis Indonesia, di mana Indonesia adalah negara kepulauan, kemudian untuk menghadirkan atau memeratakan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia ini pastinya menjadi tantangan tersendiri ya Pak. Tapi mau tidak mau hal ini sangat dibutuhkan untuk bisa memajukan bangsa Indonesia. Bagaimana Telkom memandang hal ini dan juga mungkin Pak Herlan bisa menjelaskan langkah aktif apa saja yang selama ini sudah dilakukan oleh Telkom? Jadi saat ini Telkom sudah memiliki network infrastruktur network yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita memiliki berbagai macam infrastruktur menyambungkan titik-titik di seluruh wilayah ini. Antara lain misalnya kita sudah menggelar fiber optik, ya, baik yang melalui jalur darat, kemudian juga melalui jalur laut yang kita sebut sebagai submarine cable. Kemudian juga kita menggunakan radio microwave yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan kepulauan kita lainnya, dan termasuk kita juga menggelar fiber optik untuk akses ke rumah pelanggan. Ya, jadi semua ini kita sebut sebagai Indonesia Digital Network. Jadi pada intinya kita membangun connectivity gitu ya bagi seluruh masyarakat di negeri ini sehingga mereka memiliki akses ke akses informasi melalui jaringan internet. Sebagai contoh, saat ini Telkom memiliki layanan fixed broadband atau dikenal sebagai IndiHome yang saat ini sudah menjangkau kira-kira 96% ibu kota kabupaten, kemudian kira-kira 5.000 kecamatan dan 34.000 kelurahan atau desa di seluruh Indonesia dengan customer base sekitar 7,8 juta pelanggan. Kemudian Telkom juga menyiapkan layanan mobile broadband melalui anak perusahaan Telkomsel yang saat ini kita telah memiliki kurang lebih 228.000 BTS di seluruh pelosok tanah air dengan coverage 4G hingga 95% wilayah Indonesia. Berikutnya Telkom juga ikut serta melalui program USO, ya, Universal Service Obligation, melalui Telkomsel juga, dan kita bekerja sama dengan Bakti untuk membangun jaringan 4G di seluruh site USO, yaitu daerah 3T kita sebut ya, terdepan, terluar, dan tertinggal. Berikutnya Telkom juga berkomitmen terus untuk membangun konektivitas hingga seluruh pelosok Indonesia demi pemerataan akses telekomunikasi. Demikian Mbak Dian. Iya, Pak Herlan, artinya pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia ini diharapkan memang akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya sejahtera, tapi juga memiliki daya saing global, begitu ya Pak? Begini Mbak Diana, jadi dengan pemerataan infrastruktur telekomunikasi yang kita bangun, yang bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia, tentu ini akan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi di masyarakat, ya, terutama UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi para pelaku bisnis ini dapat mengakses aplikasi-aplikasi e-commerce, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi secara daring. Dan ini tentu akan memberikan banyak nilai tambah bagi mereka. Jadi dengan peluang go digital bagi para UMKM, ini akan memberikan peluang untuk akses market yang lebih luas, sehingga akan memacu para pelaku bisnis ini, para UMKM ini, untuk lebih berdaya saing, ya, baik di market domestik maupun di market internasional. Demikian Mbak Diana.
Iya, baik. Tadi Pak Herlan juga sempat menyebutkan bahwa pembangunan atau peningkatan akses informasi ini juga dilakukan di kawasan-kawasan 3T ya Pak. Kawasan terluar, Ya. tertinggal, dan juga terdepan. Mungkin bisa dijelaskan wilayah-wilayah mana saja yang saat ini tengah melakukan pembangunan Pak? Jadi Telkom berinisiatif membangun infrastruktur tidak hanya di Jawa, apalagi di perkotaan. Kita juga membangun infrastruktur di seluruh Indonesia termasuk kawasan 3T. Jadi salah satunya Telkom membangun infrastruktur kabel laut ring Maluku, Papua yang menghubungkan pulau-pulau di daerah timur termasuk pulau-pulau di sekitar Nusa Tenggara. Kemudian Telkom sendiri telah membangun layanan di 13 pulau terluar dengan kapasitas bandwidth 191 Gbps. Kemudian kita juga bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan Kemkominfo lewat Palaparing, dan itu tentu saja gabungan sinergi dari kolaborasi ini betul-betul bisa menghubungkan seluruh titik-titik wilayah kita dari Sabang sampai Merauke sehingga mereka betul-betul masyarakat memiliki akses informasi melalui jaringan internet yang kita siapkan. Ya, jadi beberapa pulau yang sudah kita masukkan dalam konektivitas kita, antara lain ada Pulau Bintan, Pulau Karimun, Pulau Kei, Pulau Alor di Nusa Tenggara, kemudian juga ada Pulau Lirang, Wetar. Nah, itu semua adalah pulau-pulau terluar yang tadi masuk dalam kategori 3T, dan tentu kita akan terus mengembangkan infrastruktur ini untuk mengcover seluruh pulau terluar yang pada saat ini belum mendapatkan akses ke jaringan internet. Demikian Mbak Diana. Iya, artinya bahwa sekarang daerah-daerah 3T ini juga memiliki akses informasi yang sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, begitu ya Pak. Nah, kalau kita melihat situasi saat ini bahwa sudah 7 bulan Indonesia ini berada di situasi pandemi COVID-19, di mana masyarakat saat ini aktivitasnya semuanya dilakukan lebih banyak di rumah, baik work from home, kemudian juga aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring. Bagaimana Telkom menyikapi hal ini, Pak Herlan? Baik, Mbak Diana. Jadi tentu Telkom sangat mendukung upaya pemerintah untuk pencegahan penularan virus COVID-19. Jadi ada beberapa inisiatif yang sudah kita lakukan. Yang pertama tentu dukungan connectivity ya, penyediaan jaringan di area-area pusat penanganan COVID-19 seperti rumah sakit darurat, kemudian posko bersama BUMN, juga seperti comment center rumah sakit BUMN, kemudian kita siapkan juga SNG untuk BNPB, termasuk untuk Kementerian Kesehatan. Kemudian kita juga menyiapkan dukungan aplikasi Mbak Diana. Jadi seperti mungkin sudah diinstal ya di masyarakat, kita punya aplikasi Peduli Lindungi, ya, aplikasi yang memberikan informasi apakah suatu daerah itu daerah merah, kemudian daerah hijau. Jadi diharapkan masyarakat semakin banyak yang menginstal aplikasi Peduli Lindungi ini. Dan itu yang kita siapkan. Kemudian kita juga menyiapkan dashboard untuk memonitor perkembangan proses recovery terhadap pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita juga memberikan dukungan layanan dan produk ya melalui IndiHub, kemudian Telkomsel, CloudX. Jadi di masa pandemi ini tentu banyak aktivitas yang dilakukan di rumah, ya, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ini tentu membuat pola pemakaian internet kita berubah. Ya. Jadi secara aplikasi masyarakat melakukan working from home, learning from home melalui CloudX ya, kita punya aplikasi CloudX. Kemudian tentu dengan kebutuhan ini traffic akan meningkat dan kita sudah menyiapkan infrastruktur dengan kualitas yang lebih baik dan bandwidth yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kemudian tidak lupa pula kita juga selalu berpartisipasi untuk bantuan sosial melalui CSR kita pada kelompok-kelompok masyarakat yang memang membutuhkan di masa pandemi COVID ini. Jadi sebagai gambaran Mbak Diana, di masa pandemi ini di mana semua banyak dilakukan di rumah ya, bekerja di rumah, belajar di rumah, traffic IndiHome kita
mengalami kenaikan sampai 15% kurang lebih ya. Kemudian Telkomsel juga mengalami kenaikan yang cukup drastis sampai 16%, dan tentu ini memerlukan kualitas infrastruktur ya, khususnya network telekomunikasi yang lebih baik, lebih handal, dan bandwidth-nya lebih besar, dan itu semua sudah kita antisipasi. Demikian Mbak Dian. Ya, artinya Telkom tetap berkomitmen untuk menghadirkan user experience yang berkualitas seperti itu ya Pak Herlan. Nah, ini saat ini kita kan belum tahu ya Pak, untuk pandemi ini kapan akan berakhir, kita harapkan segera. Tapi ini bisa juga menjadi ruang bagi Telkom untuk melakukan akselerasi digital. Lantas bagaimana solusi yang saat ini Telkom lakukan di tengah situasi yang sangat sulit ini Pak Herlan? Jadi kita memiliki 3 platform Mbak Diana. Pertama digital connectivity, kemudian digital platform, dan digital service ya. Untuk platform connectivity kita menyiapkan tadi ya, produk IndiHome ya, untuk fixed broadband yang ini memberikan akses internet pada masyarakat yang tinggal di rumah ya, sebagai fixed broadband. Kemudian melalui Telkomsel juga kita menyiapkan connectivity. Jadi ada produk bebas akses 60 GB untuk aplikasi kolaborasi Telkom Cloud misalnya. Jadi fasilitas khusus yang disiapkan untuk para pelanggan yang menggunakan Telkom Cloud. Kemudian secara platform kita juga menyediakan YouMeetMe ya, aplikasi untuk teleconference, kemudian ada CloudX. Kemudian tadi juga saya sebutkan Telkom menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui bahwa di posisi kita ini posisi merah, kuning, atau posisi hijau ya, kondisi COVID di lingkungan kita. Kemudian di sisi services kita juga menyiapkan aplikasi-aplikasi untuk misalnya ada SAKO ya, mikrologistik untuk percepatan komersialisasi UMKM. Kemudian kita juga misalnya menyiapkan dashboard logistik dan ketersediaan kamar atau alat kesehatan di rumah sakit BUMN dan khususnya apotek seperti Kimia Farma. Jadi itu inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Telkom dalam upaya membantu pemerintah untuk lebih meringankan masyarakat di masa pandemi ini. Demikian Mbak Dian. Iya Pak Herlan, seperti CloudX yang saat ini tengah kita gunakan bersama ini ya Pak ya. Pastinya banyak digunakan di tengah kondisi pandemi saat ini saat work from home ataupun belajar dari rumah. Pak Herlan, kita akan membahas lebih jauh mengenai akselerasi dan juga digitalisasi yang dilakukan oleh Telkom sesaat lagi di segmen kedua. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tech Talk CNN Indonesia. In association with In association with Anda masih di Tech Talk bersama saya Diana Dwika dan narasumber kita Bapak Herlan Wijanarko, Direktur Network and IT Solution PT Telkom. Pak Herlan, kita lanjutkan perbincangan kita. Kali ini kita ingin membahas mengenai akselerasi dan juga digitalisasi yang dilakukan oleh Telkom. Seperti yang kita ketahui saat ini Telkom sudah melakukan modernisasi infrastruktur telekomunikasi ya Pak di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini tujuannya apa dan seperti apa bentuknya Pak? Seiring dengan kebutuhan layanan broadband yang terus meningkat ya, dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengadopsi gaya hidup digital, baik di segmen consumer maupun di solusi ICT pada segmen korporasi, maka saat ini Telkom sedang bertransformasi dari perusahaan telco menjadi digital telco. Jadi Telkom melihat dinamika perubahan tersebut dalam 3 perspektif, ya, yaitu domain bisnis digital, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Nah, sebagai penyedia utama pada layanan broadband di Indonesia, Telkom tetap terus memperkuat posisinya sebagai market leader pada domain digital connectivity dengan menghadirkan layanan berkualitas dengan jangkauan terluas, dan salah satunya dengan melakukan modernisasi jaringan akses yang selama ini menggunakan tembaga, kita modernisir menggunakan fiber optik, dan itu kita sebut sebagai modern broadband city. Jadi
konsep modern broadband city adalah kita melakukan upgrade jaringan yang semula berbasis pada tembaga atau copper menjadi fiber optik ya, STO Telkom yang memiliki teritori sesuai dengan ibu kota kabupaten pemerintah. Jadi ada beberapa benefit dari program modern broadband city ini. Tentu ada yang bagi pelanggan, kemudian bagi pemerintah. Pertama bagi pelanggan, tentu pelanggan akan mendapatkan dan menikmati layanan triple play di home ya, dan keragaman konten dengan kualitas broadband. Kemudian kedua, pelanggan juga akan mendapatkan new experience terhadap limitless bandwidth, jadi bandwidth yang sekarang sudah limitless ya, tidak terbatas. Kemudian benefit bagi pemerintah tentu kita mendukung suksesnya program pemerintah terkait dengan penyediaan alat produksi broadband yang bisa menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian juga akses pita lebar ke seluruh pelosok tanah air yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan fiberisasi ini akan menjangkau di seluruh ibu kota kabupaten yang jumlahnya 459. Demikian Mbak Dian. Ya Pak Herlan, ketika kita berbicara mengenai modern broadband city, mungkin kita bisa menyebutkan sejumlah daerah seperti Madiun, Tulungagung, dan juga Kediri ya Pak ya. Nah ini sebenarnya yang masuk kepada kriteria modern broadband city itu bagaimana Pak Herlan? Jadi modern city ini tidak bisa dilakukan secara instan, tapi perlu berproses mulai dari pembangunan fiber optik, kemudian kita lakukan migrasi services, kemudian kita upgrade juga perangkat-perangkat di pelanggan. Jadi pelaksanaan modernisasi akses ini kita menggunakan konsep granularity, kita sebut, ini istilah internal kita ya, di mana seluruh kegiatan yang dilakukan terintegrasi, kemudian sistematis, dan pelaksanaannya juga melibatkan seluruh pihak yang ada di Telkom maupun para mitra penyedia teknologi. Kemudian kita juga membuat kriteria seperti apa yang disebut sebagai modern broadband city. Jadi kriteria yang pertama tentu ini merupakan bagian dari ibu kota kabupaten yang ada di negeri ini. Kemudian kriteria yang kedua, seluruh pelanggan di ibu kota kabupaten tersebut sudah dilayani dengan fiber optik yang semula kita layani menggunakan tembaga. Kemudian yang ketiga juga, jika di kota tersebut memiliki lebih dari satu node Telkom, ya, maka seluruh node Telkom yang ada di kota itu harus sudah full fiber. Progresnya juga sudah cukup menggembirakan, Mbak Diana. Jadi saat ini sudah 11 provinsi ya yang sudah 100% full fiber optik. Jadi kemudian ada 346 IKK dan ada satu pulau Kalimantan ini sudah 100% full fiber. Jadi kalau di yang sudah full fiber satu pulau Kalimantan, kemudian di Sumatera Utara, di Aceh, kemudian di Sulawesi, sebagian Sulawesi gitu ya, di Palu, di Gorontalo dan Kendari sudah. Jadi secara program gitu Mbak Diana, saat ini di tahun 2020 ini kita sudah mencapai 346 ibu kota kabupaten dan mudah-mudahan nanti sampai dengan tahun 2023 bisa kita selesaikan ya, seluruh ibu kota kabupaten yang jumlahnya 459. Demikian. Iya Pak Herlan, ini luar biasa sekali, artinya dengan kemunculan modern broadband city ini diharapkan potensi-potensi daerah bisa dipromosikan tidak hanya secara nasional tapi juga internasional. Kita akan membahas lebih jauh lagi seperti apa bantuan atau upaya yang dilakukan oleh Telkom untuk memajukan ekonomi Indonesia di segmen ketiga. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Teh Talk CNN Indonesia. In association with In association with
Terima kasih Anda masih menyaksikan TED Talk bersama saya Diana Dwika dan narasumber kita Bapak Herlan Wijanarko, Direktur Network and IT Solution PT Telkom. Pak Herlan, kita lanjutkan perbincangan kita. Sejak pandemi COVID-19 ini, dunia usaha di Indonesia ini terpuruk ya Pak. Produktivitas ekonomi di Indonesia yang pastinya terdampak sekali. Lantas bagaimana upaya Telkom untuk bisa memajukan ekonomi nasional di era digital saat ini Pak Herlan? Kami Telkom secara konsisten terus berupaya untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan adalah melalui program peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau kita sebut sebagai TKDN ya di dalam korporasi Telkom Group. Jadi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau biasanya kita sebut sebagai P3DN gitu ya. Ini adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan juga untuk memperkuat struktur industri nasional. Jadi dalam rangka mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk impor. Jadi Telkom sudah mengimplementasikan program P3DN ini. Jadi dengan cara kita dorong terus supaya peningkatan level TKDN di dalam grup ya, di dalam korporasi, di mana selama ini kita berkolaborasi dengan teknologi owner yang dari luar negeri masukkan barangnya ke kita untuk mengembangkan telekomunikasi. Jadi kita meningkatkan TKDN tidak hanya dari sisi persentase, tetapi kita juga berusaha memperluas area implementasinya. Tentu ini harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kita susun di dalam grup gitu ya, yang memastikan bahwa proses akuisisi teknologi yang kita lakukan terus bisa mendorong penggunaan komponen dalam negeri. Jadi sebagai gambaran, hingga saat ini tren TKDN di Telkom Group terus meningkat ya. Di tahun 2016 kira-kira masih sekitar 24% dan di akhir tahun 2019 yang lalu kita sudah mencapai 34%. Jadi kami mentargetkan TKDN di Telkom ini akan mencapai 43% nanti di tahun 2024. Jadi sebagai gambaran juga bahwa potensi peningkatan TKDN terbesar yang di Telkom saat ini itu di area broadband fiber to the home ya FTTH, juga di sisi transmisi khususnya pada komponen fiber optik ya, termasuk juga di perangkat-perangkat yang ada di lokasi pelanggan ya seperti ONT, set-top box, juga kabel fiber baik untuk transmisi long haul maupun untuk kabel fiber yang digunakan untuk akses ke pelanggan. Nah, demikian Mbak Dian. Iya Pak Herlan, untuk kuantitas penggunaan komponen buatan dalam negeri ini kan semakin meningkat ya Pak digunakan oleh Telkom. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa komponen buatan dalam negeri ini juga memiliki kualitas yang seharusnya sama dengan kualitas impor atau bahkan lebih baik. Bagaimana Telkom menyikapi hal ini Pak Herlan? Kita tetap ya berusaha berperan aktif dalam memberdayakan pengusaha dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor. Serta kita juga bekerja sama dengan otoritas atau regulator terkait untuk memberikan masukan dalam penyusunan sertifikasi, kemudian standarisasi bagi produk atau jasa-jasa industri dalam negeri. Kami Telkom juga berkolaborasi dengan para mitra sebagai teknologi owner yang selama ini membantu Telkom dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Jadi pada prinsipnya kita terus ikut mendorong TKDN ini, berkolaborasi dengan semua stakeholder yang terkait ya, para mitra teknologi owner maupun mitra kita yang ada di domestik ya, yang komponen-komponen yang memproduksi komponen-komponen di dalam negeri. Demikian Mbak Dian. Ya Pak Herlan, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih goals atau harapan dampak yang akan dirasakan dari penggunaan atau peningkatan penggunaan produk atau komponen dalam negeri ini Pak? Telkom tetap berkomitmen untuk mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini dari pemerintah ya. Jadi tujuannya salah satunya untuk mengurangi komponen impor dan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga kita dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik ke depannya, dan tentu kita tetap harus mengedepankan aspek kualitas dan cost effectiveness. Demikian Mbak Dian.
Baik, iya Pak Herlan, menjadi pertanyaan terakhir saya. Bagaimana langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Telkom untuk mewujudkan kedaulatan telekomunikasi di Indonesia? Yang pertama, tentu Telkom akan terus berupaya menghadirkan konektivitas menghubungkan seluruh titik di wilayah tanah air ini secara masif ya, melalui berbagai moda telekomunikasi. Tadi sudah saya jelaskan, ada fiber optik, ada radio microwave, ada satelit ya. Ini baik di domestik hingga internasional. Jadi demi mendukung pemerataan akses informasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, Telkom tetap berkomitmen dan berinisiatif untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan COVID-19, baik berupa penyediaan konektiviti ya, pusat-pusat kesehatan, rumah sakit, dan kemudian juga berupa aplikasi-aplikasi yang membantu. Jadi tadi ada aplikasi peduli lindungi gitu ya, dan termasuk melalui program CSR. Ya. Kemudian yang ketiga, kita akan selalu mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui dukungan ICT untuk para pelaku usaha dan pelaku bisnis, khususnya UMKM. Kemudian yang keempat, tentu Telkom selalu berupaya mendukung digitalisasi seluruh Indonesia ini, sehingga seluruh pelosok di negeri ini, termasuk di kawasan 3T, memiliki akses informasi sebagaimana saudara-saudara yang lain di perkotaan. Kemudian yang terakhir, Telkom akan secara konsisten terus mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di korporasi ya, di lingkungan Telkom Group. Ini tentu juga dalam upaya mendukung pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian Mbak Diana. Iya Pak Herlan. Semoga memang langkah agresif yang saat ini tengah dilakukan Telkom ini bisa segera menghadirkan ekosistem digital yang bisa memajukan ekonomi nasional Indonesia, menghadirkan masyarakat yang sejahtera dan juga memiliki daya saing global. Begitu ya Pak Herlan. Terima kasih banyak Pak Herlan Wijanarko, Direktur Network and IT Solution Telkom Indonesia. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Herlan Wijanarko, Direktur Network and IT Solution PT Telkom Indonesia. Dan perbincangan tadi mengakhiri Teh Talk kali ini. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan TED Talk in association with